nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimika wa tubrika wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib yang hadir pagi ini, guru-guru kita, orang-orang tua kita doain panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Ketua Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa risalah kenabian terus berlanjut? Islam dalam kandang padam dimakan muslim. Tidak seperti agama-agama terdahulu, baik agama samawi yang datangnya dari Allah ataupun agama wad'i yang datangnya hasil rekayasa manusia. Islam ini agama samawi, tetapi usianya sudah 1446. Itu kalender Hijriah. Karena Rasulullah ketika mau wafat, ini bukan satu malaikat yang jemput Rasulullah, mau dicabut nyawanya, intiqalatir ruh minal jasadi ilal alamil akhir. Dipisahkan ruh dari jasadnya Rasulullah, bukan satu malaikat Israfil sang pengeksekusinya, tetapi 4 malaikat yang Allah kirim untuk menjemput baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bertanya, namanya kesiangan bertanya. Ya, saya tahu ini manusia masih ulutnya udah kan ya. Jadi ini ceramahnya lama-lama, saya tahu banget lah. Iya, bagaimana pada mau tanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Ijrafil. Dan ditanya dulu, Rasulullah pakai ditanya, jika kau berkehendak ya Rasul, jika kau berkehendak ya Muhammad, aku pisahkan ruh dengan jasadmu dengan izin Allah. Kalau kau nggak berkehendak, kalau kau nggak mengizinkan, aku balik lagi menghadap Allah. Ada orang yang pakai mau meninggal ditanya dulu, apalagi model kayak kita begini, dia ada di betul-betul aja udah. Ya, Rasulullah ditanya apa kompensasinya Jibril? Seandainya saya sudah kau cabut nih dengan perwakilan Allah, 4 malaikat ini kau cabut nyawaku, bagaimana umat? Ini yang dipikirin kita ini.
Kitanya yang dipikirin Rasulullah yang gak tapi punya pikiran kita. Rasulullah mikirin banget kita. Kitanya punya bangsa kata punya pikiran. Tahun menganggap mulu dah pagi-pagi hari Minggu. Ini kan banyakan yang ayam, kalau banyakan yang mulu kan dah. Iya, banyakan yang ayam. Ada yang ke Senayan, ada yang ke Puncak, ada yang ke Bandung, ada yang ke Guci. Ini yang tersisa, inilah yang dapat duit. Termasuk saya. Kata malaikat Jibril, umatmu akan selamat dunia akhirat manakala berpegang teguh dengan kebenaran Allah yang kau bawa ya Muhammad, yakni Quran, hadis ditambah dengan kita yang ahlu sunnah, yakni ijma dan qiyas. Makanya Islam itu sampai hari ini Rasulnya boleh sudah meninggal, tapi al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Mudah-mudahan almarhumullah lihat sofwanillahi Allah ampuni dosa-dosa. Saya sambutan atas nama kawan akrab beliau kemarin. Ya, saya juga gak nyangka saya disuruh sambutan. Akhirnya sambutan tengah jalan macet di tenggorokan. Ya, saya Masya Allah mautul alim mautul alam wa man lam yahsan bi mautil ulama wa huwa munafiq. Ulama sebagai pewaris para nabi, dia beliau. Dan ini yang diisyaratkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Inna Allah la yakhbidul ilma intisa'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakhbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa aliman ittakhadun nas ru'usan juhala pasuhi wa akal bi ghairi ilmin wa adallu wa adal. Rasulullah mengisyaratkan ilmunya dari cabut, cuma orang yang ilmu dicabut oleh Allah. Kalau yang ulama-ulama beneran yang warasatul anbiya yang mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, udah dicabut, tinggal yang geblek-geblek doang. Udah yang geblek berani kajian orang nanya apa aja dijawab, belum tentu benar untuk bisa jawab. Sisanya yang bodoh ditanya tanpa ilmu. Kalau ditanya tanpa ilmu maka kesasar dan menyesatkan. Dibuat naik agama. Menurut saya, kalau menurut saya boleh aja, nggak apa-apa. Jawaban agama bukan menurut saya. Qurannya mana, hadisnya mana? Kalau menurut ijma, kesepakatan ittifaq ulama, ini mesti sumbernya madzhabil arba'ah. Kalau madzhabil arba'ah ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mujtahid mutlak mustaqim, berdiri pada sumber hukum yang tanpa minta pendapat dan
Imam Romli, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, mujtahid mutlak muntasib, berdiri pada sumber hukum tetapi tidak masih minta pendapat imam yang lain. Ini pun pada kutubul mu'tabarah yang jadi sumber dan istimbar. Awal nanti menghargai itu ya, dan ngomong gitu. Udah pokoknya mengerti aja gitu, makan nasi itu. Di pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, jadi nggak boleh. Lalu kita lagi ngajak ngaji, suruh jawab ada masalah. Menurut kita, emang siapa kita? Mujtahid. Quran rasa barangan masambil ya pocok Quran ya orang member ono itu kok malah menjual Quran. Pembuat kepada Quran kubur muangan. Pembuat kepada Quran. Kita kan boleh kita jangan lagi kena syirik Quran yang memang kata Nabi man assaral Qur'ana bi ra'yihi wal yatabawwa maq'adahu minannar. Siapa yang sembarangan nafsirin Quran tarik oleh Allah Ta'ala. Baca Quran nanti kita mengetahui kan susah banget baca Quran kalau laginya kata tapi benar mah. Jadikan innal ladina ya ayyuhal ladina jolimin bi jolimin. Itu ketahui yang banyak makan padang tersebut dekor. Jolimin bi jolimin boil waktu dubi. Ketahui yang lainnya tapi benar tuh. Tapi ya mau termayu, mau Cirebon kalau mau beli ngaji bener ya pada baik dari orang kita. Orang bisa mau Cirebon kan dan sama mau Cirebon, mau Brebes, mau Tegal beli bisa tuh. Ada ngomong hak nah lebih lagi yuk tuh bahasa Cirebonan. Orang Cirebon, Brebes, Tegal itu ramai hak susah, makanya apa? Eka soleh jadi soleh, Abdurrahman Sokek gua ganti itu enak banget sama di Indonesia tuh pengantinnya yang lagi benar ya Banyumas sampai Banyuwangi ngain angantarihim alhamdulillahirabbil alamin. Kita pegang kepada daripada mengalami sudah ruang hebat mulia Allah ya Allah sudah. Tapi begini bang, kalau udah ngaji udah belajar emang Quran diturunin dari Arab bukan di Indonesia. Kita ini orang ajam, orang Arab masih belain Nabi masih belain. Kalau kita ngomong Quran yang lengkap bagus, kalau tadi sih kau namanya qiraah sab'ah, ada qiraah asyara, banyak riwayat qiraah udah belajar kagak apa-apa. Wal duha wal laili idza sajda, malah namanya ada kubra surah yang udah belajar. Kita imamin berbuat duha teknik imam begitu. Nabi masih belain Nabi di mana? Di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syami'i, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa
ta'law bihi falahu alaihi ajrani. Siapa yang bagus baca Qur'annya bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang kurang bagus baca Qur'annya tetap kata Nabi Allah berikan 2 pahala. Alhamdulillah. Apa dengan anda yang mengantak dari beda, tapi tetap tanggal belajar. Nah, ulama sebagai warasatul anbiya yang mana ini kalau ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustaz, apalagi tadi kata ketua masjid, bagaimana sekarang ini seorang ulama mensikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau maqalanya manin tasana ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla imkanuhu. Emang kalau ceramah bagi-bagi ngantuk sama lapar begini modelnya. Iya, kopinya kopi jahil lagi. Nanti kan kopi pahit Gus. Gak hidup banget lagi anak. Jangan dari pagi kemarin berita Kisofwan meninggal, kita udah lemes acara, terus nyolati, terus pulang sore, pulang habis maghrib ngayam lagi. Gak begitu ngayam di rumah naik dewek lagi. Orang wadon pada pergi. Jadi kita sendirian untuk bangun. Padahal ada yang bangunin kan. Alhamdulillah pagi-pagi kemari ini masih 2 lagi. Habis ini acaranya masih 2 lagi. Ya, tapi gak apa-apa dah, ngantuk-ngantuk juga kita kerjain aja udah. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, orang yang banyak ilmunya maka luas pemikirannya, dan orang sudah luas pemikirannya jarang, sedikit nggak pasnya nama orang, sedikit keingkarannya. Itu kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak-bapak saudara-saudara yang benar, kalau ngajinya banyak ngajinya, luas ilmunya, kagak ada yang susah tuh agama. Tapi kalau udah tahu, apalagi ngajinya udah sampai pada karyanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, nama kitabnya Mizanul Kubra. Ini Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kitabnya Mizanul Kubra. Bapak apa saja itu? Di banyaknya ngaji kalau Selasa lagi dibaca oleh guru kita, orang biru Kinaki Haji Maulana Kamal Yusuf di Masjid Taqwa Perahu Kalpang. Itu namanya Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Setiap waktu masih wa min dzalika terus ada apa namanya, terus pembahasannya 4 imam dari mazhabil arba'ah tadi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pasti ada bedanya. Bab ini 2 boleh, 2 tidak boleh. Bab lain lagi pindah 3 boleh, yang 1 tidak boleh. 3 musyaddad sama mukhaffaf, berat dan tingkatnya kedudukan hukum ini, bawahnya ujungnya pasti faraja'al amru ila martabatil lisan. Makanya ngaji Mizanul Kubra itu makin luas. Kalau kata bocah sekarang, ngopinya makin jauh. Ngopi dan di sini doang, ngopinya kopi saset.
sasetan lagi. Mau bisa sasetan mana enak, apalagi kelasnya kelas aqua kelas 3 bilang boleh jelek aja kan. Bapak saudara-saudara yang saya hormati, jadi kita di umatnya Rasulullah yang dibimbing oleh para ulama, para habaib, ini yang memang sudah jadi pilihan Allah, yang mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, yang Allah kehendaki, yang Allah berikan pemahaman agama yang cukup, itulah yang terbaik. Itu kalau yang konyol-konyol bagaimana itu? Sekarang ada usaha-usaha baru modelnya yang di YouTube, di apa namanya, ya di TikTok itu yang pakai orang kedinginan di puncak gitu dia pakai. Dia ngomong, benar-benar sekarang banyak yang rutin begitu modelnya. Ya gimana sih kalau benar pakaian saya kan lagi ini lihat pakaian mah. Ada yang kagak pakai peci, ada karena alat orang Banten, ya kok lah, kok tuh ibu-ibu kalau lihat dia kayak yang artis Korea pada pelet-pelet itu enak banget ibu-ibu. Usah kita warung ganteng sampai anak itu yang di selfie gitu. Ibu-ibu kalau bermana selfie dulu, manggil besti sama ayam tepon, apa kalau agama pembawa agama, dai dan da'iyah, muballigh dan muballighah, tinggal mukhlisi lahud-din. Kalau dia nggak mukhlisi lahud-din, tinggal tunggu saja saat-saat kehancurannya. Udah ada kitabnya muballigh dan muballighah, dai dan da'iyah, menyelinap di tengah-tengah kebesaran agama umatnya Rasulullah, maka mereka akan berhubungan dengan sendirinya. Namanya al-mutasaqituna fi tariqid dakwah. Dan buat main jadi ustaz pewaris para nabi dibuat main. Dandanan sih geriannya bener, dandanan habis 3 rangkap sholat 3. Kalau saya bukan mama ribet, bukannya aku pengen begitu ya. Kalau di rumah soal waktu pakai juga, habis pakai juga saya sholat. Cuman kalau lagi jalan begini tempo jalanannya sempit. Kalau habis pakai juga kita digoceng dengan motor, aku dekeran. Mana pakai diri lagi biar begitu, mana gaknya sempit banget udah digagal sama penjaga sini, ujung-ujungannya dempul kita ke geblok meja. Gua akan hari-harinya jadi ceramah ini. Ya saya sering banget begitu, nggak mampu mobil, ya udah naik motor aja, naik motor sejeklak aja udah. Iya. Kalau itu kan ribet, ya kecuali kita udah tahu medannya. Kami ya pakai imam, saya juga begitu. Ya cuma kalau mau ceramah begitu dan doang, apalagi ini 2 lagi ceramahnya. Ya lumayan sih, alhamdulillah. Bagi-bagi udah 3 ya. Namanya ilmunya, ilmunya yang lemes banget, jadi usahanya kata laku dari manggil. Ya saya sih alhamdulillah, padahal ceramahnya mendadak juga begini. Ya laku juga di kampung sendiri laku, di kampung orang juga laku, alhamdulillah. Ada ustaz di kampung derek ya laku ada. Iya, kampung rumah doang laku, kalau diri enggak. Ya saya sih alhamdulillah laku, soalnya laku kemarin. Iya, walaupun ya emang kalau pakai manajemen
enggak, apalagi pakai panjer yang gua ketat banget sampai itu pakai panjer dulu gitu sama transfer pakai rekening ada gitu teman di MUI ini gimana ini suruh transfer sekarang bah kita mau ceramahnya sekarang harus transfer mana kemarin janjinya gimana ya apa sih kemarin kemarin janjinya ya udah transfer kalau kata malu jadi kalau tak mau tapi berapa kali ditanya sama ya udah transfer ditransfer oh berarti diceramah ditransfer iya bisa sih tak ada belum bagi belah pakai buah saya bisa terima-terimanya sampai lupa pernah ketinggalan gitu di jalan gua kata pasti goblok ini suka ngomong-ngomong ayo bakar teker lama banget begitu doakan aja gitu dulu di jalan lama banget dulu bodo amat nanti syukur tak hujan enak-enak aja enjoy aja emang daging banget begitu daging yang ada kalau ada silakan manajemen dah ibadah itu mau belajar dengan model kayak kita ya emang Betawi sih Betawi makan apa adanya Betawi tergantung hatinya apalagi senang jawabannya ya di kalau senang ya nyewotin kan gitu ngomong kita dulu kita kalau kita tanya dulu lagi ngapain kalau jawabannya artinya dia lagi senang kagak lagi duduk ngomong mana gitu lagi senang hatinya coba kalau kata senang mau ngapain apa jawabannya kalau lagi duduk Betawi jalan pagi-pagi emang gimana jawabnya? Dari sana belum mana mau mana? Berarti jauh. Woi mau mana? Nengok tangannya aja tak bergerak, apalagi mulutnya, apalagi ngomongnya ada kurang kiri doang. Betawi mana kalau orang-orang pagi berangkat kerja, sore pulang, Betawi saja. Pagi ngopi, mana secotang gede. Kita orang-orang itu masih ngopi. Januari kan, Betawi Januari nomornya 2. Kontrak di 2 Betawi itu, aku ya dulu bengong Betawi gitu ya. Aku mantap nih, ngopi aku terlanjur ngopi. Kalau dia nanti itu Betawi pagi ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Kalau dia nanti apa lagi? Gua nggak pantas sebelum sana. Gua nggak pantas sebelum sana lu mau kerja pagi pulang sore, mau pantas semua bikin pulang kampung. Kalau gua di sini muter-muter sini doang, gua mau ngapain kedulusan gitu ya? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah, karena warasatul anbiya ada ilmunya, ada amalnya. Satu, tawasul, perlu pertimbangan, jangan gampang memberikan fatwa keputusan hukum tanpa pertimbangan yang matang. Cukup takbirnya, maksudnya, istimbat hukumnya, punotnya dari mana, baru dari fatwa, namanya tawasul. Yang kedua, tasamuh, artinya toleransi. Ini bukan negara agama tetapi negara Pancasila, bingkainya bineka tunggal. Tapi di luar agama Islam jangan menyontoh agama Islam. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Siapa yang punya kalau bukan orang Islam? Ini November 22 Oktober hari santri, 10 November hari pahlawan.
karena mungkin untuk bisa Allah Akbar tanpa resolusi jihad dan fatwanya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari. Peralatannya masih minim Indonesia, udah agresi Belanda, mestinya itu bukan 10 November 1945 48 agresi Belanda. Indonesia hanya bangun Belanda nggak punya senjata mutakhir, senjata modern. Kenapa Bambu Runcing bisa ngalahin senjata mutakhir? Itu direndamnya di mana? Di pondok pesantren Bambu Runcing, Parakan Temanggung, namanya Almarhum Rahmatullah Yesufi namanya. Masih ada pondoknya. Terakhir itu Almarhum Rahmatullah Haji Muhaiminan Gunardo di daerah Temanggung. Nah itu resolusi jihad 10 November untuk membahas ini satu-satunya di dunia yang jenderalnya Inggris mati cuma di Indonesia, namanya Jenderal Kemala. Aku kocak kacir tuh ke saudara sebut. Emang pakai apaan? Itu pesawatnya tentara sekutu pakai baketnya Al-Mamun wal Maghullah Rahmatul Abrar Kiai Abbas Abdul Jamil untuk pesantren, dibantuin sama Kiai Ahyas adiknya, dibantuin sama Kiai Anas, dibantuin sama Kiai Ilyas, Kiai Amin Sepuh Bapakan Jiwaringin, termasuk Kiai Haji Abdul Halim Lewimunding Majalengka yang ditungguin sama Mbah Hashim ketika butuh kapan juga sing nopo kalimat ingkang sakti mangke arek-arek Surabaya dan mlebet sedaya negeri Surabaya kalimat nopo Mbah ingkang sakti kata lagi wis ngene iki masuk kiai ulama apa minta tanda jasa sebagai pahlawan ada selesai Jenderal Malami mati, tentara Inggris bahkan jenderalnya mati, Indonesia merdeka, kiai santri balik lagi ke pesantren, belajar lagi biarin TNI Polri yang terusin dikata itu Indonesia nggak bisa Allah alam bisa mungkin